Menikah di tengah kasus hukum, Jenita Janet dan Danu Sofwan seolah menutup telinga rapat-rapat. Janet dan Danu merasa jika mereka berhak bahagia. Tak ingin terpuruk dengan masa lalu, Janet dan Danu sepakat untuk mengikat janji suci pernikahan. Lantas, benarkah di tengah kebahagiaan Janet dan Danu ada dua hati yang justru terluka? Benarkah sejak bercerai Danu belum menemui anaknya? Lantas mengapa curahan hati Alif seolah menuding Janet selingkuh? Bersama saya, Dias Lestari akan mengupas di balik kisah pernikahan Jenita Janet dan Danu Sofwan hanya di Berita Artis Ternama Barista. Hari ini adalah saksi lahir. Bahtera rumah tangga Jenita Janet dan Danu Sofwan sudah melayari samudra kehidupan sejak 11 November lalu. Janet dan Danu tak mau menunda-nunda sunnah Rasul jika mantap jiwa sudah mengepul. Di sebuah hotel di Bandung, Janet dan Danu mengikat jiwa raga dalam sebuah ijab kabul yang sakral. Dihadiri orang tua dan undangan terbatas karena harus mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah. Dilancarin semuanya. Tadi udah agak-agak mendung, tapi tiba-tiba kebuka lagi awannya, Masya Allah. Itu tuh benar-benar yang ya suatu hadiah banget dari Allah. Aku deg-degan banget karena aku dari semalam tuh sampai jam 3 subuh masih ngurusin undangan gitu kan. Banyak yang nanyain gitu, langsung japri ke aku gitu, kayak gitu-gitu karena kita membatasi juga tamu undangan. Kita mengikuti semua protokoler kesehatan juga. H-1 itu kan kita WhatsApp-WhatsAppan gitu. Dia bilang, Umi doain ya, deg-degan kata dia gitu. Dia manggil aku kan Umi LP kan. Deg-degan kata dia, ya paling aku ngeledekin. Ngapain deg-degan, kan lu udah pernah, aku bilang. Kata dia kan beda, udah lama gitu. Usai beramah tamah dengan wartawan, malam harinya digelar resepsi di tempat yang sama. Janet dan Danu pun berduet menyanyikan lagu cinta. Terakhir untukku, aku tak mau coba-coba lagi. Suka kau, maukah kamu menemani Amin, selamanya. Sama dari selamanya. Speechless. Pokoknya perempuan mana sih yang tidak ambil hatinya ketika seorang laki-laki masa depannya yang di hadapannya menyanyikan dengan sepenuh hati. Dia sampai, aku ngelihat dia sampai apa ya, bergetar gitu. Nyanyinya jadi benar-benar dari hati. Insya Allah dia pakai hati dan nyampainya ke hati juga. Makasih sayang. Bagus banget lagunya. Aku suka. Masya Allah, terima kasih. Seneng banget saya.
Tak cuma kepada wartawan, keluh kesah Alif juga diungkapkan di akun Instagram. Kalimat bernada ambyar yang menggambarkan kehancuran dan luka dalam diposting 5 kali dan diberi tagar ketahuan selingkuh. Pria berusia 36 tahun ini juga memposting foto dirinya bersama Janet beberapa tahun lalu yang diberi caption panjang serupa lamaran pekerjaan. Barangkali ada yang butuh jasa saya, pengalaman 7 tahun sebagai business manager, road manager, stage manager, promo TV dan radio online, soundman, konseptor komen ajang pencarian bakat, video klip, vlogger, suami yang standby 24 jam urus semua keperluan istri. Job desk tersebut normalnya untuk 10 orang, tapi saya sudah berpengalaman handle 10 job itu sendiri dalam satu waktu. Dan mental saya sudah terbiasa dilupakan. Demikian Alif menulis. Netizen yang maha cerdas tentu saja tahu bahwa Alif tak sedang mencari pekerjaan, tapi hanya ingin menyindir Janet. Ya, saya balik lagi, saya merasa ya kecewa gitu kan. Ya itu yang disayangkannya adalah ketika seseorang merasa paling benar. Satu ketika seseorang merasa paling benar, orang lain itu menurut dia salah. Dia merasa paling dekat dengan Tuhan, orang lain itu salah. Satu itu. Yang kedua, ketika harta itu merubah karakter, merubah prinsip hidup yang tadinya kita bersama segala sesuatunya, sekarang harus dipisah. Saya bagian kecilnya, dia bagian besarnya, dan saya nggak boleh otak-atik itu. Kalau saya mau jujur aja, mau laki sehebat apapun, kalau dia tidak bisa menunjukkan keseriusannya, itu nothing buat aku. Sebenarnya gini, tidak ada, nggak relate gitu ya. Maksudnya ini kan untuk kehidupan masa depan saya, itu masa lalu saya gitu loh. Ya oke lah, kasus kemarin ya itu adalah mungkin efek dari masa lalu saya. Tetap saya jalanin. Nah ini untuk masa depan juga jangan terhambat cuma gara-gara masa lalu ini. Udahlah, life must go on ya. Maksudnya yang lalu biarlah berlalu. Setiap orang kan punya masa lalu, tapi mereka kan berhak atas masa depan yang lebih bahagia, yang lebih cerah gitu. Jadi udah itu lembaran lalunya Janet yang saat ini dia sekarang menjadi siapa-siapa. Tak peduli sindiran sang mantan suami, Janet berusaha melihat ke depan. Di sampingnya sudah ada Danu Sofwan, imam yang akan menahkodai bahtera rumah tangga. Di usia 33 tahun, Janet berharap rumah tangganya dengan Danu secepatnya diramaikan oleh kehadiran momongan.
Ya, Nah kodanya nih. yang pasti sekarang kita fokus untuk membangun, membina, memupuk, menumbuhkan kasih sayang, cinta, kepercayaan. Dan alhamdulillah semoga ini yang terakhir dan ini orang yang tepat. Amin. Doain ya teman-teman. Banyak orang yang mungkin berpikiran, kok cepet banget bisa langsung nikah. Mudah-mudahan cepet dikasih. Doain, mudah-mudahan langsung dikasih. Ini oleh-oleh dari JJ justru. Oleh-oleh dari JJ, lo lihat dong. Hah? Boleh nggak ya? Boleh kali. Ada mah boleh mulu biasanya. Kawal. Nggak taunya terus si JJ WhatsApp gue lagi, John kenapa lo tunjukin? Boleh sedikit. Oh, Oke. this one. Oh, oke siap. It's good. Oke, good. Bagus banget. Jadi kayak seperangkat apa sih? Peralatan mandi nggak sih? Benar. Handuk, terus Oke. slipper, Oke. terus ini apa? Wash towel. Selamat untuk saudaraku Danu, Masya Allah, juga untuk istri tercintanya JJ. Semoga kalian harus selalu langgeng, Amin. mulia terus kalian rumah tangganya, saling melengkapi dan mencintai kekurangannya, dan selalu sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Halo, aku Cika, aku Vega. Kita berdua mau ngucapin untuk Jenita Janet dan juga suami tercinta Mas Danu. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Barokah, ada kayak warteg deh pokoknya ya. Pokoknya bahagia selalu buat Amin. kalian. Sarangnya. Aku ingin kamu jadi kekasih terakhir hidupku. Dari pernikahan sebelumnya, Danu Sofwan dikaruniai satu putra. Lantas bagaimana hubungannya dengan Nuunu El Hasbu, mantan istrinya? Benarkah perceraian Nuunu dan Danu masih menyisakan konflik seperti halnya perceraian Janet dengan Alif? Jenita Janet dan Danu Sofwan bahagia, hati mantan istri Nuunu El Hasbu justru nelangsa. Sempat mengecap manisnya pernikahan menemani Danu hingga meraih kesuksesan, nyatanya Nuunu harus merelakan Danu bahagia dengan Janet. Nuunu berusaha tegar karena ada buah hatinya yang harus dijaga. Lantas benarkah Janet menjadi orang ketiga dalam pernikahan Nuunu dan Danu? Benarkah Danu tak lagi menjenguk anak semata wayangnya? Isu Danu Sofwan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Jenita Janet dan Alif Heidi Nur Maulid sudah mengemuka saat pertama kali Janet memproklamirkan hubungannya dengan pengusaha kuliner itu. Tapi isu Janet menjadi orang ketiga dalam pernikahan Danu dan Nuunu El Hasbu baru menyeruak belakangan ini. Yang menarik, Alif yang tak mengenal Nuunu seolah membenarkan kabar itu. Dulu juga waktu kita masih menikah katanya, kata orang ya, kata teman-teman, dia juga nelfonin tuh cowok gitu kan si Janetnya untuk katanya untuk bisnis, untuk mempromosikan wignya dan sebagainya. Meskipun secara logika cowoknya itu bisnisnya kuliner, nggak nyambung. Kalau Janet mau promosiin wig nggak nyambung, tapi entahlah gitu kan. Saya juga udah nggak mau mikirin ke situ lagi karena ya saya hanya bisa menyimpulkan lah mungkin ini ya ada yang sesuatu yang direncanakan tadi. Tapi saya mendengar seperti itu. Jadi dan dari kabarnya juga dari mantan istrinya Danu juga seperti itu gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi kamu juga mengenal sama mantan istrinya Danu? Enggak, saya temannya teman. Kebetulan temannya teman dan ada cerita ABCD lah tentang hubungan mereka. Jadi ya sudah. Sudah. Dia dari waktu kita sempat dekat itu, waktu dia balik ke apartemen dia juga ngomong kok. Dia udah dekat sama kamu katanya. Dan itu dudanya udah lama, pengusaha kuliner. Oh gitu. Kalau saya sih ya udah lah, maksudnya kan itu juga urusannya dia, saya nggak mau tahu gitu kan. Oh Danu, saya tahu namanya aja Danu. Oh Danu pengusaha, dia katanya dudanya udah lama. Oh gitu, anak satu. Oh iya. Gitu. Terus saya dapat info dari Danu, mau bela lagi kemarin.
dia baru proses cerainya bulan Agustus gitu kan si Danunya. Loh yang bener yang mana? Jajan kamu dicukulin, aku bilang gitu kan. Sama seperti Alif, sehari jelang Danu dan Janet menikah, Nuunu sempat curhat di Instagramnya. Ia seolah memperlihatkan ketegaran hati dengan memberikan selamat kepada Danu dan Janet, kendati hatinya mungkin terkoyak. Sayangnya ketika postingan itu dibanjiri ratusan komentar, Nuunu buru-buru menghapus foto dan caption yang bernada ambyar itu. Itu mau mantan, mau siapapun yang pernah tersakiti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya di kehidupan kita yang baru, hari kemarin masa lalu kita, hari ini kan masa depan kita untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan dari mulai hari sekarang dan kedepannya kita bisa saling membuka, melapangkan diri untuk saling memaafkan. Yang pernah tersakiti baik maupun yang menyakiti ya kita udah maafin dan tolong juga kalau kita ada salah dimaafin. Ya, makanya aku aja sama dia kan nggak kenal sebelumnya gitu, apalagi ya sama mantan gitu. Nggak tahu kalau nggak tahu mereka mantan sama mantan kenal nggak? Oh nggak tahu. Ya, kamu tahu lagi deh ya. Ini ya. marah banget. Ya marah ya. Apa kita kenalin? Sehari kemudian, Nuunu memposting fotonya bersama sang buah hati, putra sematawayang dari pernikahannya dengan Danu Sofwan. Netizen pun langsung baper melihat kebersamaan Nuunu dengan putranya. Sejumlah netizen bahkan mengkritik Danu yang sama sekali tak memposting foto sang putra di akun Instagramnya. Lalu bagaimana hubungan Danu dengan Nuunu pasca perceraian? Dan itu pun kita benar-benar ngebuka semua loh, dalam arti semua masa lalu. Iya, kamu harus tahu semua masa lalu aku. Dia harus tahu aku seperti apa, pengennya. Jadi aku tuh dari awal aku nggak mau ada yang kebohongan sedikit pun. Jadi apapun, mau itu pahit, mau itu asem, diomongin di awal. Gitu. Jangan sampai nanti suatu saat aku ngedengar hal-hal yang dan ternyata memang kita sama-sama bisa saling terbuka. Kita punya trauma yang sama. Kalau kamu mau kalau kamu mau jalan sama aku, yuk kita buka-bukaan. Apa aja keburukan kamu semua. Wah, ini eksklusif loh. Iya, sumpah. Apa aja keburukan kamu, ceritain apa aja kamu dulu segala macam. Ya udah, saya juga gitu ceritain semuanya. Saya bukan orang baik tapi saya tidak munafik gitu. Saya pengen mencoba jadi yang terbaik. Dan saya nyeritain semuanya dan bahkan handphone tuh kita buka-bukaan. Ya, masa lalu Danu bersama anak dan mantan istrinya membuat penasaran publik dan netizen. Pasalnya, sejak menikah pada Desember 2015 silam, Danu dan Nuunu dikenal sebagai pasangan romantis. Mereka sukses membentuk majelis yang bernama Pengajian Nuunu El Hasbu dan Danu Sofwan. Sampai awal 2020, pengajian itu masih eksis dan gencar mengupload kegiatan di media sosial. Bersama Nuunu, Danu merintis bisnis kuliner. Dari modal 2 juta dan 1 gerobak cendol, Nuunu dan Danu berhasil mengguritakan bisnis kuliner mereka lewat bisnis berbasis franchise. Tapi setelah sukses memiliki ribuan gerai, Danu dikabarkan tergoda wanita idaman lain. Foto mesranya dengan model Cinta Ratu Nansyah, mantan istri Robi Geisha, sempat menggoyahkan rumah tangganya dengan Nuunu. Isu skandal terlarang di antara mereka semakin kuat ketika Cinta Ratu kemudian bercerai dari Robi Geisha. Bahkan netizen sempat menduga hubungan Danu dan Cinta Ratu akan berakhir di pelaminan. Hanya saja pada Agustus lalu, saat Danu resmi bercerai dari Nuunu, tiba-tiba saja Janet mengenalkan Danu sebagai pacar barunya. Jadi kalau boleh dibilang setelah kita saling selesai sama yang dulu, kita tuh nggak langsung ketemu, kita sempet ketemu sama beberapa orang dulu gitu. Iya. Aku sama siapa, dia juga sama siapa. Iya gitu, dan ternyata memang di selama pencarian nggak ketemu, pas ketemu dia kok ya serunya, hebatnya. Dulu tuh saya pernah berikrar gitu dalam diri kalau ada seseorang yang bisa ngerubah saya mungkin ke arah yang lebih baik, segala macam. Dia pasti bakal saya seriusin gitu, dan ternyata dia orangnya gitu. Dan dengan treatment yang dia punya dengan sesuatu yang unik, jadi treatmentnya tuh kayak nggak pernah ngintervensi gitu. Kayak misalkan sholat gitu contohnya ya, dia nggak pernah sholat dong kamu, nggak pernah. Jadi tiba-tiba kayak misalkan udah azan, azan, kalau azan tandanya apa sih? Apaan sih?
Kalau enggak pas misalkan lagi maghrib gitu, saya agak ke toilet terus cuci muka gitu. Pasti habis wudhu ya, mau sholat kan. Jadi treatment kayak gitu tuh ya, dan banyak hal lainnya yang bisa bikin oh iya ya, mungkin dia orang yang selama ini saya butuh dan saya cari. Sebagai mantan suami yang masih berperkara hukum dengan Janet, Alif merasa gerah melihat kemesraan Danu dengan mantan istrinya. Terlebih Janet terkesan menyindirnya sebagai suami yang memoroti harta sang istri. Sedangkan Danu dipuji sebagai pengusaha mapan yang beromset miliaran per bulan. Yang terasa aneh bagi Alif, Danu yang kabarnya kaya raya itu tinggal di apartemen Janet dan acap kali bepergian menggunakan mobil milik mantan istrinya yang statusnya masih sengketa karena termasuk harta gonogini yang digugat Alif. Dulu sih dia bilang si cowoknya itu sempat ngomong, udah kamu berhenti jadi penyanyi, udah aku aja yang mencukupi semuanya. Itu yang sekarang ya? Iya yang sekarang. Okay. Nah, dia sempat ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya saya juga nggak ngerti ya. Maksudnya dari kendaraan aja saya lihat sering pakai mobilnya JJ, tinggal di apartemennya JJ gitu. Jadi ini yang bener yang mana sih gitu kan? Ini bener nggak sih yang diomongin gitu kan? Maksudnya dan saya juga lihat buktinya, foto-fotonya. Dia selalu pakai fasilitas dari Janet. Jadi ya saya hanya lihat apa yang saya lihat dong, ya kan? Saya lihat sendiri, lihat di foto-fotonya, lihat di apa yang diposting mereka gitu kan. Postingnya selalu di apartemen Janet dan selalu di fasilitas yang Janet punya gitu. Di mana fasilitas tersebut masih sengketa dengan saya posisinya. Itu pun masih milik saya secara hukum. Lantas bagaimana kelanjutan kasus rebutan harta gonogini antara Alif dengan Janet? Benarkah lantaran dilaporkan Janet atas dugaan penggelapan, Alif akan melaporkan balik? Di saat upaya Alif Hedi Nur Maulid memperjuangkan harta gonogini, mantan istrinya, Jenita Janet, justru memilih menikah lagi dengan pria lain. Tak selaras dengan kebahagiaan Janet dan Danu, Alif justru menulis kepedihan hatinya di media sosial dengan hashtag ketahuan selingkuh. Tak hanya itu, Alif semakin dibuat meradang lantaran Janet melaporkan dirinya atas tudingan penggelapan. Lantas benarkah Alif akan melaporkan balik Jenita Janet? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, di tengah upaya Alif Hedi Nur Maulid memperjuangkan harta gonogini dari pernikahannya dengan Jenita Janet, mantan istrinya justru memilih menikah dengan pria lain. Hati Alif begitu pedih mendengar Janet memilih bahagia dengan Danu Sofwan, apalagi perihal harta gonogini yang dituntutnya masih bergulir di Pengadilan Agama Bekasi. Dalam prosesnya ini sudah berjalan beberapa kali sidang dan minggu depan, bulan depan bahwa ada jadwalnya pembuktian dan saksi dari pihak saya. Kemudian berikutnya lagi pembuktian dan saksi dari pihak dia. Dan terakhir kesimpulan dan keputusan dari majelis hakim. Aduh, kalau itu sebenarnya kalau udah masalah tentang rumah tangga orang, aku nggak terlalu banyak ikut campur ya. Cuma dari sisi cewek sama cewek kan mesti ngerti ya gitu perasaan itu seperti apa, apalagi rumah tangga. Ya aku sih taunya intinya ya ternyata tuh anaknya emang banyak ngalah gitu, terlebih juga suaminya kan manajernya sendiri ya, Alif gitu. Jadi mungkin karena kerja bareng banyak hal yang jadi bentrokan gitu, banyak hal yang jadi apa ya, dikit-dikit jadi masalah. Kalau kerja bareng kan banyak kan begitu gitu, banyak hal-hal yang nggak adil yang dia rasakan dalam rumah tangganya gitu.
Di tengah berjuang mendapatkan harta gono gini, Alif justru dibuat meradang lantaran dilaporkan Janet ke polisi atas tudingan penggelapan aset keluarga berupa motor senilai 300 juta rupiah. Sontak laporan Janet membuat Alif emosi dan merasa nama baiknya dicemarkan. Lantas benarkah Alif akan melaporkan balik Janet karena sudah memfitnah dirinya? Saya juga punya bukti dan saya juga punya saksi, Mbak, bahwa kendaraan yang saya jual itu, yang pertama itu motor Honda, itu saya jual dalam masih dalam hubungan pernikahan secara negara. Secara negara itu masih sudah, dia pun mengetahui waktu saya jual. Dia pun ngomong, ini motor saya jual untuk saya bertahan hidup di Jakarta, karena kan saya ngekos waktu itu, kalau dari rumah. Saya pun ke rumahnya, izin ke orang tuanya, ngambil sisa barang-barang, jadi semua keluarga juga tahu bahwa saya jualan motor itu, tapi dia ngomongnya, dia sama sekali, saya jual motor itu diam-diam, dia ngomongnya saya ya penggelapan harta gitu, padahal sama sekali tidak. Dan dia penggelapan, saya ada buktinya, dia menggeser dana senilai ratusan juta ke pihak lain tanpa sepengetahuan saya. Itu kan penggelapan, dibilang penggelapan. Jadi sebenarnya banyak, cuma saya pernah menahan diri dulu karena gimana pun juga saya nggak mau setega itu, meskipun dia udah sejahat itu dengan saya nggak mau bakal balik jahat ke dia gitu. Saya hanya wait and see dulu. Kalau misalnya dia benar-benar terusin laporannya itu, ya saya tinggal buka bukti, ya buka saksi, selesai. Ya itulah makanya yang harus diketahui oleh masyarakat ya, ini bukan masalah siapa yang kerja, siapa yang cari uang gitu. Ini masalahnya sebenarnya itu kan semua ada sisi-sisi hukumnya ya. Nah, makanya pihak perempuan juga harus pinter gitu. Maksudnya kalau memang mau menikah, kalau memang dia sebelumnya sudah mapan, sudah bisa beli aset duluan deh sebelum nikah. Karena kalau udah nikah, mau siapapun yang beli, misalkan yang perempuannya yang beli atau laki-lakinya yang beli, ya itu tetap dijadikan harta bersama. Patah hati tak bisa terima. Membina rumah tangga hampir 10 tahun, pernikahan Alif dan Janet harus berakhir pada pertengahan 2020. Padahal Aliflah yang menemani Janet dalam meniti karir hingga bisa menjadi pedangdut terkenal seperti saat ini. Bahkan kala itu Alif nekat menjual aset miliknya demi pindah ke Jakarta agar karir Janet bisa meraih kesuksesan. Sayang, di tengah kesuksesan yang diraih Janet, pernikahannya justru berakhir dengan perceraian. Alif tak habis pikir mengapa Janet yang dulu menangis saat menceritakan pengorbanan dirinya sebagai suami, kini seolah tertawa mengejek dan ingin memenjarakannya. Ya saya hanya bisa tersenyum aja gitu kan. Ya akhirnya semuanya kebuka gitu loh. Jadi siapa dia, siapa aslinya kayak gimana, akhirnya kebuka juga ya kan. Masyarakat juga akhirnya bisa menilai. Di sini posisinya siapa yang ngebet mau nikah lagi dengan orang lain gitu kan. Terus siapa yang menjebak siapa gitu. Yang harusnya memang ada hak saya di situ, dia bilangnya itu semua hak dia gitu kan. Karena memang ya jadi ini sih ya strategi saya bilang. Coba bayangkan dari dua pihak nih ya, suami istri ya, yang mau menikah nih. Kalau si istri bukan siapa-siapa, seperti saya menikahi dia dulu belum menjadi apa-apa, apakah mau si istrinya ini nggak punya apa-apa, belum menjadi apa-apa, tidak terkenal, hanya penyanyi dangdut lokal keliling, apakah mau si cowoknya sama dia? Jadi tolong dipertimbangkan, maksudnya bukan dipertimbangkan, dicerna dalam-dalam gitu loh, bahwa jangan sampai apa yang kita tindakan yang kita lakukan itu kita akan menyesal kemudian gitu kan. Berasa diperlakukan seperti suami yang tak dianggap, Alif mencoba ikhlas. Lepas dari segala perlakuan Janet terhadapnya, yang terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa.
Jodohnya dengan pedangdut bernama asli Jenny Juliana itu sudah berakhir dan tak ada gunanya disesali. Yang Alif sesali adalah karir musiknya yang terhambat gara-gara fokus mengorbitkan Janet. Sebagai manajer Janet, Alif seolah mengaku berhasil mencetak bintang. Kini ia pun ingin jadi bintang. Sebuah single siap dirilis dengan judul Ketahuan Selingkuh. Sayang tolong jujur, jangan bohongi aku. Siapakah dia yang tadi bersamamu? Genrenya apa nih kalau nanti rencana mau terjun langsung? Yang pasti sih bukan dangdut gitu kan, mungkin pop, tapi pop yang listening lah. Iya, oke. Udah sejauh apa sih Mas persiapannya? Sekarang recording udah beres, tinggal mungkin insya Allah besok mau bikin video klipnya, jadi dimanfaatkan. Itu lagunya semua saya yang bikin. Saya ada beberapa cerita juga, semua saya bikin berdasarkan pengalaman pribadi. Jika Janet sudah memilih hidup baru bersama Danu, Alif sebaliknya masih tengah berjuang menata hatinya kembali. Tak mudah bagi Alif untuk mencari pengganti Janet, apalagi jauh di dalam lubuk hatinya, Alif masih menyimpan cinta untuk sang mantan istri. Lantas benarkah kini Alif selektif memilih perempuan yang akan jadi calon istrinya? Apa pesan Alif untuk Janet dan Danu? Ini ya mudah-mudahan nggak jadi blunder buat dia gitu, maksudnya kan ini pernikahan yang kedua, jangan sampai gagal kedua kalinya ya. Maksudnya kalau misalkan saya pribadi kan saya juga nggak mau gagal lagi. Kalau saya pribadi sih saya ngasih waktu buat diri saya sendiri dulu gitu kan, untuk saya diri, terus tampilkan secara mental dan ekonomi untuk bisa cari pasangan lagi gitu kan. Kalau tidak mungkin sangat cepat prosesnya dan ya udah ya, mudah-mudahan nggak kecewa.